sampai akhir. Apapun masalah kami Bapa, apapun pergumulan kami, ajar taat dan setia, karena Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Seumur hidup sampai rumah, ku tetap mengasihimu. Tuhan,
kami Tuhan. Tuhan tolong yang perlu ditolong, Tuhan kuatkan yang perlu dikuatkan, Tuhan sembuhkan yang perlu disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Kau harapan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan.
duduk umat Tuhan, kita panggilkan adik-adik Awesome Kid. Haleluya Tuhan, terpujilah Engkau Bapa, terima kasih, segala puji, segala hormat hanya bagimu. Secara kami bersyukur untuk anak-anak kami yang pagi ini akan mendapatkan pengajaran tersendiri di atas. Karena itu kami memberkati guru-guru yang mengajar, berikan hikmat, marifat dari sorga, sehingga mereka boleh menyampaikan firman-Mu dengan bahasa sederhana yang dimengerti oleh anak-anak kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami terus memberkati kedua orang tua mereka. Berkati usaha dan pekerjaannya, dan secara khusus berkati waktu-waktu bersama anak-anak ini dimanapun berada, supaya nama-Mu saja yang diceritakan dan diberitakan. Terpujilah Engkau Tuhan, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat adik-adik kita kasih semangat buat mereka, supaya mereka semakin semangat memuji Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita akan mengikuti Warta Gereja. Warta Gereja 18 Mei 2025. Kami ucapkan Shalom. Suaranya Shalom dan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Dan kami mau menyapa bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir di gereja ini, beribadah bersama dengan GBI Glo Gading Serpong. Jika ada boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, ada di belakang saya, di belakang Bapak Gembala, Ibu Gembala. Selamat datang. Di sebelah kanan saya apakah ada? Oh, ada di tengah, bagian tengah, di belakang juga ada. Kami ucapkan selamat datang Ibu, kami menyambut Ibu Bapak dengan sukacita. Jika Bapak Ibu belum memiliki tempat untuk beribadah yang tetap, kami kembali boleh mengundang untuk sama-sama kita beribadah dengan GBI Glo Gading Serpong. Sekali lagi, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Menara Doa, Rabu 21 Mei 2025, dilaksanakan pada pukul 8 malam. Jadi mari Bapak Ibu kita ikut dalam Menara Doa ini. Selanjutnya, doa rantai hamba Tuhan akan dilaksanakan pada hari Kamis 22 Mei, pukul 6 hingga pukul 8 pagi. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu ada perluasan dalam SDK GBI Glo Gading Serpong, boleh menghubungi koordinator gereja kita agar dapat dimentori untuk bagaimana cara membuka SDK di rumah kita. Dan kembali kita dalam ibadah raya Minggu 25 Mei, ibadah sesi pertama dilaksanakan pada pukul 8 hingga pukul 10 pagi, ibadah sesi kedua di jam 11 sampai jam 13 atau jam 1 siang. Dan ibadah kita disertai dengan ibadah Awesome Kid di sesi 1 dan sesi 2. Dan ada juga ibadah youth atau muda-mudi hanya ada di sesi 1 di jam 9.30 sampai selesai. Dan kembali kami berterima kasih atas setiap dukungan partisipasi, sehingga Bapak Ibu boleh melihat diakonia kita terus berjalan, terus memberkati. Dan mari terus dukung pelayanan diakonia gereja kita agar bisa memberkati banyak orang. Dan sudah terlaksana ibadah wanita bagi Kristus kemarin pada tanggal 17 Mei. Dan inilah para wanita-wanita Tuhan yang menghadiri ibadah kita. Selanjutnya kami menghimbau bagi seluruh jemaat Tuhan bahwa gereja kita akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 29 Mei pukul 8. Jadi hanya ada satu sesi. Mohon diingatkan buat rekan-rekan kita, saudara kita, mari ambil bagian dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus karena hanya ada satu sesi saja di jam 8 pagi. Dan kembali bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan khusus, pelayanan khusus
konseling, pelayanan baptisan, pernikahan, boleh menghubungi para pengerja atau hamba-hamba Tuhan, atau dapat menghubungi hotline gereja kita di 0811 9622 016. Puji Tuhan, sekian warta gereja kita. Sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran Tuhan, sabda Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, pagi hari ini Tuhan, kami tertunduk di hadapan-Mu. Kami mengakui setiap keterbatasan dan kelemahan kami, dan penuh kerendahan hati Bapa. Kami mohon bersabdalah, tegur kami ketika kami salah, nasihati kami, sampaikan maksud-Mu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Karena sesungguhnya kami ada sampai saat ini, Engkau yang menjadi alasan untuk kami hidup, dan kami kuat bersama dengan Tuhan. Ini doa kami, ini pujian sembah kami Bapa. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku
kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati firman-Mu, berkati kami semua di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Hari ini kita akan belajar tentang doa dalam nama Yesus. Apa saudara? Nah, saudara sekarang baru heboh perak, betul? Yang memulai saya. Semua pada ribut, betul? Aduh. Mari kita buka dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai dengan 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai dengan ke-14. Saudara yang ganjil, saya genap. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan pekerjaan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dikatakan di dalam. Apa saudara? Arti di dalam, artinya masuk ke dalam. Nah, arti masuk dalam artinya melakukan kehendak Tuhan. Di doa itu harus melakukan apa? Kehendak apa? Dan doa itu harus melakukan semua rencana Tuhan. Amin. Nah, saya berdoa belajar doa dalam nama Yesus, yaitu pertama awal-awal adalah doa kesembuhan. Ingat, kalau doa kesembuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apa? Di dalam kuasa Tuhan. Apa saudara? Dalam kemuliaan apa? Dan kuasa otoritas Tuhan. Artinya di dalam. Artinya apa? Masuk. Nah, suatu kali ada orang yang kena kanker darah. Dan orang ini sekarang masih hidup. Itu kejadian tahun 9. Tahun berapa? Dan sekarang jadi pendeta. Ada seorang wanita, masih gadis waktu itu. Sekarang sudah bukan gadis lagi dah. Udah punya anak, udah cantik, kena kanker darah. Nah, orang kena kanker darah itu bagian sini sakit sekali. Ini awal-awal bagaimana Tuhan lakukan mujizat. Nah, sini sakit sekali, dan itu kalau kanker darah itu tidak ada obatnya. Betul? Tidak ada apa? Tidak ada obatnya. Nah, dan apa yang terjadi? Konseling sama hamba Tuhan dia. Nah, posisi waktu itu saya baru sembuh. Jadi saya berobat, baru apa? Sembuh. Ya kalau baru sembuh ya agak deg-deg sedikit-sedikit lah. Ininya belum lurus bener, agak miring-miring dikit gitu. Nah, sama hamba Tuhan ini saya diajar tentang kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Nah, waktu dia konseling sama hamba Tuhan ini, waktu itu dia pandang saya, tiba-tiba di dalam hati saya ada suara, doakan dalam namaku. Jadi yang ngajari saya itu doa dalam nama Yesus, masuk Tuhan. Nah, waktu saya ngomong sama dia, saya doakan dalam nama Yesus. Tiba-tiba ada sesuatu kayak aliran listrik, tapi bukan listrik ini langsung gini deh. Wah, langsung greng gitu. Nah, soalnya ini dari atas ke bawah, zoom, gitu lah. Nah, dan dia, gadis ini merasa ada sesuatu yang menarik punggungnya. Ada angin kuat sekali menarik punggungnya. Aliran listrik, dan aliran itu mengalir di tubuh saya. Nah, pertama dia gini, langsung gini. Dan apa yang terjadi? Dia cek ke dokter, sembuh, hidup sampai sekarang. Dan itu berapa tahun? Nah, dan menikah punya anak. Nah, di situ saya baru mengerti kalau doa kesembuhan itu dalam nama Yesus. Artinya apa? Memang ada sakit-sakit tertentu yang ada kuasa setan. Nah, kalau musir setan itu demi nama Yesus.
Arti demi itu berhadapan. Jangan kalau doa makan demi nama Yesus, berarti berhadapan dengan nasib. Betul? Nah, kalau penyakit ada dua, sakit memang fisik, ada sakit karena nah, kalau sakit karena itu fisik, itu dalam nama Yesus. Apa saudara? Dalam apa? Nama Yesus. Artinya apa? Dalam otoritas, dalam kehendak, dalam rencana, dalam kuasa darahnya. Nah, kalau kita doa perlindungan, darah Yesus sucikan dalam nama Yesus. Nah, kenapa saya kalau doa ngusir setan selalu buka mata? Karena ada pengalaman dalam hidup saya yang tak bisa saya lupakan. Nah, jadi kalau kita doa ngusir setan itu demi ya. Ada seorang nenek tua. Itu nenek tua jelek sudah ya. Dia kena demam. Demamnya ini kena setan. Jadi ada memang demam itu karena apa? Setan. Ini ada perbedaannya di sini saudara. Nah, itu orang setan sampai dia telanjang. Dia telanjang. Nah, setelah itu saya datang ke sana, saya pakai baju ngomel-ngomel gitu kan. Nah, waktu itu saya doa kacamata, kan kita dulu belajar kacamata semua ada. Saya kacamata ini demi nama Yesus, setan keluar demi nama Yesus. Saya pas gini, tiba-tiba plok gitu kan. Dia meluk saya buka mata, wajah dia bah. Itu pengalaman hidup saya nggak bisa saya lupa. Makanya kalau saya doa ngusir setan pasti buka mata. Pengalaman pahit. Kalau meluk itu wanita cantik beda. Nenek wajahnya masuk ini. Giginya ompong bau. Dan apa yang terjadi? Itu neneknya itu sembuh seketika. Jadi kalau kena penyakit karena setan, itu harus sembuh seketika. Langsung sembuh. Nah, setelah itu saya lain waktu kalau saya doa buka mata bener-bener. Maka dari kejadian itu saya doa itu buka mata sampai sekarang. Jelas saudara? Apa saudara buka apa? Buka mata. Nah, jadi ingat, kalau saudara doa untuk perlindungan rumah, sucikan tempat ini Tuhan, berkati tempat ini Tuhan, itu di dalam nama Tuhan. Artinya apa? Supaya rumah itu ada dalam perlindungan nama Yesus. Amin. Apa saudara? Perlindungan apa? Nama Yesus. Ingat saudara, mukjizat bisa terjadi karena doa kita, iman kita. Tapi itu kejadiannya hanya sebagian hanya 50%. Tapi mukjizat terjadi itu 80% itu karena iman yang bersangkutan. Kalau saudara, nah kita tidak berani ngomong 100. 100 itu miliknya Tuhan. Nah 80% lah, 90% itu iman yang bersangkutan. Pernah suatu kali ada orang Katolik ini suami istri. Istrinya ini kena namanya tuh kanker rahim dan divonis dokter tidak bisa punya anak. Padahal suami istri ini ingin punya anak laki-laki. Hidup ini aneh saja. Orang yang ingin punya anak susah punya anak, tapi yang nggak berharap punya anak beranak terus. Betul? 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 Gak usah banyak-banyak, ini ada kisah nyata. Saudara kembar, laki-laki dua-duanya. Kakaknya nikah duluan. Kakaknya ini dokter. Dokter banyak teori. Untuk proses punya anak harus seperti ini. Itu susah punya anak. Sampai doa, macam-macam susah punya anak. Adiknya menikah lah, nggak usah mikir, langsung punya anak deh. Jadi saya beritahu,
Di pengalaman hidup saya, kalau saudara itu tidak punya anak, tidak usah mikir saudara, mengalir aja. Tidak usah dipikir, justru stres malah tidak dapat ya. Terus tidak usah dipikir, jalan sendiri dah saudara. Nah, tidak usah mikir. Nah, makanya waktu itu kakak adik ini ngomong-ngomong sama saya, makanya kamu terlalu banyak teori macam-macam sampai bingung sendiri ya gitu. Wah, karena dia dokter harus seperti ini, nanti anak harus model ini, kromosom ini, genetika ini, terlalu banyak apa? Jelas? Jelas? Jelas. Jadi ingat, dan ini vonis dokter mengatakan tidak bisa punya anak. Dia stres dan suami ini punya jin. Nah, penghalang suatu mukjizat itu bisa terjadi karena kuasa dulu. Makanya harus dibereskan dulu. Suatu kali, karena itu tetangga rumah sebelah. Nah, waktu itu saya kan suka nyanyi-nyanyi. Nah, itu baru sembuh waktu itu. Saya baru bertobat, baru sembuh. Padahal kondisi masih agak tinggi dikit-dikit ya. Saya suka lagu ini, zaman dulu ada lagu ini. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku. Ya ini sama-sama ya. Supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Nah, nyanyi lagu itu deh. Ku sembah. Nah, makanya waktu kita memuji menyembah Tuhan, itu menarik kehadiran Tuhan. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Terus itu, waktu saya nyanyi itu, saya nyanyi, tetangga sebelah yang kesurupan ya. Ya sebelah itu yang istrinya kena kanker kayak gitu, saluran gitu lah, kesurupan. Wah, makanya waktu kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan bertata di atas apa? Wah, kesurupan. Nah, waktu itu saudara, wah, ribut loh. Langsung saya keluar rumah, saya masuk ke rumah itu, karena teriak-teriak. Waktu itu saya masuk, dia melihat saya, matanya merah, rohnya gemuk, hitam lagi dia. Nah, saya kan waktu itu baru bertobat kan, beratnya hanya 40 kilo dah. Kurus kecil dah. Apa yang terjadi? Dia bawa porsi mau ngepuk saya dah. Nah, waktu saya ke pojok, saya gini dah. Hanya ada 2 pilihan dah. Lari atau berhadapan dah. Mau lari tidak bisa, porsi dah. Mau ke belakang tidak bisa, tembok. Dan waktu itu saya sadar, saya sudah bertobat, ilmu kebal hilang. Ilmu kebal apa? Hilang. Sekali kena, opnam, betul kan? Betul? Sekali kena langsung opnam, CT scan, betul kan? Waduh, kursinya kursi besi kan? Angkat gini kan? Kan lari nggak bisa. Mau kita hamba Tuhan lari itu lah. Tidak lari ya kena apa? Kursi. Kaki saya tuh gini ya. Gimana caranya untuk mengatasi ini? Itu baru bertobat. Jadi baru masuk Kristen.
Tuhan Yesus, kami ikat. Ingat, kalau ngusir itu setan apa? Demi. Artinya apa? Berhak. Makanya kalau pengadilan itu apa? Demi ketuhanan yang maha esa. Betul? Artinya berhak. Kan tidak berkata vonis dalam kehendak yang maha kuasa. Tidak jadi keluar dari. Tidak bebas. Kan demi besar vonis bebaskan. Gitu kan? Nah, berhadapan nanti. Demi nama Tuhan Yesus kami ikat. Jadi ada suara, ikatlah orang-orang kuat. Artinya apa? Membatasi apa? Manifestasi. Begitu tiba-tiba tangannya gini, wah gini, gitu tangannya kok gini dah, kayak gini beneran, jatuh. Wah, itu saudara, kursi tepat di depan kaki saya. Lemes saudara. Patahkan, hancurkan. Ada suara itu. Kenapa? Setan tidak bisa mati. Kalau diusir langsung bisa pindah ke anjing gimana? Wong saya pernah ngalami. Pak, keluar. Wah, langsung manifestasi. Tiba-tiba karunia membedakan roh bekerja. Terus saya lihat ada jimat di dompetnya. Saya minta isinya ambil dompetnya dan ada batu akik. Nah, sumbernya di mana? Batu akik. Itu batu akik, langsung dia sadar. Saat dia mau bertobat. Nah, bertobat, bakar, musnahkan. Menghambat suatu mukjizat bisa karena kuasa Allah. Nah, saya beritahu sama istrinya, kamu ingin sembuh enggak? Mau sembuh? Wah, saya setelah melihat mukjizat itu kan api menyala-nyala. Wah, saya yakin pasti dia sembuh. Ibu percaya sembuh. Dengan doa berbahasa dalam Yesus sembuh. Saya tanya, gimana Bu? Tambah sakit lagi. Sampai 1 jam saya doa dalam nama Yesus sembuh. Coba Ibu, gimana Ibu? Tambah sakit. 1 jam doa terus kalau tidak sembuh-sembuh, akhirnya rontok iman saya sendiri. Kalau saya ngomong, walaupun akhirnya udah, Bu, percaya Tuhan sembuhkan Ibu. Ibu doa, darah Yesus sembuhkan. Dalam nama Yesus. Apa saudara? Dalam apa? Dalam nama Yesus. Suami istri berdoa, 2 orang sepakat, apapun permintaannya dikabulkan. Di dalam nama Tuhan. Suami istri berdoa dalam nama Yesus. Tiba-tiba suatu kali, makanya itu mukjizat itu terjadi, saudara. Itu tidak bisa saya lupakan seumur hidup saya. Tiba-tiba itu angin kencang, wes, kencang dulu. Nah, tiba-tiba ada kayak cahaya masuk ke dalam rumahnya itu, yes, ada yang berjalan gitu, terus. Tiba-tiba terpercik darah ini, langsung. Apa yang terjadi? Itu kejadian sebelah rumah saya. Ada sinar dulu, angin kencang dulu, yes, langsung ada percikan, selas. Apa yang terjadi? Cerita saya beritahu dia coba cek ke dokter. Kanker yang di rahimnya itu hilang. Nah, berarti bukan iman saya,
Oh, iman saya udah rontok tuh. Betul? Oh, iman saya udah apa? Aduh, udah 1 jam udah sampai duel. Udah bisa. Artinya apa? Iman yang menyelam. Ya, doa sembuh. Begitu sembuh, selesai selesai sembuh. Dia doa minta anak laki-laki. Kabulkan doa. Punya anak laki-laki. Setelah itu dia minta saya kasih nama. Jangan saya tak saya nama hijau repot. Sekarang aja. Nah, jadi itu awal-awal saya bertobat. Jadi saya belajar dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Amin. Banyak terjadi dari orang stroke dulu, polisi ya kan, setelah pensiun stroke, jalannya gini dong, tidak bisa gerak gini dong, gini dong. Saya suruh, waktu saya belajar, saya pegang dia gini, orangnya tinggi besar, saya kerus dah, saya hampir jatuh dah, saya doa dalam nama Yesus sembuh, jalan langsung. Di situ saya baru mengerti. Kalau doa kesembuhan itu dalam nama Yesus. Pengalaman hidup saya, iman pribadi itu 50%. Kalau yang doakan tuh hamba Tuhannya itu 50%. Iman orang sendiri yang berdoa. Jadi kalau kita doa pribadi sendiri itu 80-90% yang menentukan. Tapi yang mendoakan, kayak saya doain saudara, itu hanya 50%. Ini pengalaman loh saudara, bukan doktrin. Tergantung iman yang bersangkutan. Nah, jelas? Nah, pada waktu saya sekolah kitab, saya pernah pakai sapu tangan. Jadi saya pernah ngalami. Nah, waktu itu di asrama perempuan ada yang kena setan. Yang jadi pertanyaan, saya laki-laki kan tidak bisa ke dalam sana, kena skoros, betul? Nah, begitu ada kesurupan situ, caranya gimana ini saya gitu dimintai tolong. Saya minta ada sapu tangan. Itu terpaksa saudara. Saya doa darah Yesus sucikan sapu tangan ini dengan kekuatan nama Yesus, di dalam nama Yesus, untuk mengalahkan setan, menghancurkan setan. Dengan kuasa darah Yesus sucikan, dan demi nama Yesus untuk mengusir setan. Berkati sapu tangan ini, terus tak kasihkan, diletakkan keluar langsung. Itu terjadi pada waktu saya sekolah kita. Ya muka atau sini sama aja. Nanti jadi duit. Nah, di situ saya baru mengerti, sapu tangan pun juga bisa dipakai. Jelas? Nah, yang dipakai di pohon itu. Kalau ada foto yang dipakai di pohon supaya nggak kawin. wah tenang aja, kasih minyak urapan selesai. Amin. Nah, jadi ingat, kalau doa seperti ini adalah apa? Di dalam nama Tuhan Yesus. Itu kesembuhan. Nah, ada suatu kali saya diminta mendoakan. Saya masih ingat, makanya 80-90% itu iman yang bersangkutan. Kalau 50% itu yang mendoakan. Ada seorang, jadi dulu ceritanya dia itu belajar ke dukun untuk berguru sama dukun, disuruh berendam di air posisi telanjang. Nggak taunya dukunnya homo, disikatlah di belakang. Itu nular loh saudara.
Setelah disikat dari belakang, dia jadi gini-gini, saudara. Melambai. Tidak bisa lurus lah pokoknya. Jadi gara-gara pergi ke dukun, dukunnya apa? Sikat belakang selesai. Dan waktu itu dia kena kanker darah, kanker otak, kanker sampai ke paru-paru dan jantung. Sudah menyebar. Dokter vonis 99% mati. Dan dokter beritahu, karena itu kasus besar, kanker otak, kanker jantung, semua merambat. Kalau dia mau dioperasi, itu perlu berapa dokter? Anestesi, spesialis bedah, spesialis jantung, spesialis paru-paru, berapa dokter? Karena itu kasus langka, asal kalau mau dioperasi gratis. Karena untuk eksperimen. Untuk apa? Untuk apa? Kasus besar. Asal mau dia dioperasi. Waktu itu saya dikasih tahu, saya diminta doa. Nah, kadang itu kita itu lebih baik itu kalau mau doakan orang, nggak usah tahu penyakitnya. Kenapa? Itu bisa bikin iman kita rontok. Betul Pak? Betul? Waktu saya lihat sakitnya apa? Kanker darah, kanker jantung, kanker otak, kanker paru-paru, kanker ginjal. Oh pasti mati nih. Satu kanker aja setengah mati, betul nggak? Betul? Betul? Makanya justru yang doain yang stres ya. Atau kalau gitu kan, makanya lebih baik kita tidak apa? Tidak apa? Tidak tahu. Doa. Ya doa. Udah iman saya rontok, saya doa. Sembuh. Saya udah rontok imannya gitu susah ngomong. Tapi kan kita harus memberi harapan. Makanya sekalipun yang doakan terontok, tetap memberi apa? Saya setuju angkat tangan saudara. Betul? Loh, kita manusia ya. Makanya saya kasih tahu 90% itu kan yang imam bersambut. Saya beritahu sama dia. Padahal dalam hati saya ini pasti matinya. Mas, doanya gini. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus sembuhkan. Terus doa itu terus Mas ya? Iya. Sampai kapan Pak? Terus. Dalam hati sampai berangkat. Karena kita doain dan pesimis itu pasti mati dah. Karena kanker otak, kanker jantung, kanker paru, on the deal semua dah. Betul dah? Betul? Turun apa mah? Mesin. Dah, saya pulang. Mau pulang, orang tuanya nemui saya. Ada? Dokter gimana? Apa? Saya suruh nyiapin peti mati itu gimana? Ya udah, doa dulu aja. Saya pulang ke rumah. Karena dia takut mati. Lama-lama tahu penyakitnya seperti itu jadi pasrah. Makanya ada waktunya orang yang sangat takut sudah waktunya pasrah. Nah, justru pada waktu pasrah, berserah itulah mujizat terjadi. Amin. Waktu dia doa, darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Sebelum mau dioperasikan mau dibor kepala dulu. Di CT scan dulu kepalanya. Kanker di otaknya hilang. Cek semua, jatuh kotor semua, hilang. Terakhir ambil darah, tek, negatif.
kanker darah sembuh, sembuh total dan hidup sampai sekarang. Nah, waktu dia sembuh, saya kan tidak tahu. Tiba-tiba saya dipanggil untuk ke rumah sakit. Wah, saya tahu ini Pak sudah mati ya gitu. Udah tak siapkan ayat di Alkitab, Injil Yohanes pasal 14. Di rumah Bapakku banyak tempat. Wong kita yakin dia pasti apa? Mati. Loh, kadang tuh kita yang doain nggak yakin loh saudara. Kadang takut sering tidak bakal. Karena lihat keadaan. Makanya saya sarankan bagi para pendoa lebih baik tidak tahu penyakitnya. Karena bisa bikin kita apa? Stres sendiri, goyang sendiri. Udah kan? Sudah siapa di rumah bapakku? Wah, nanti berarti saya di peti jenazah ayatnya ini, di tempat penguburan ayatnya ini, gitu. Kan gitu saudara. Setelah itu saya datang ke rumah sakit. Dia ngomong, Pak Daud, kaget saya. Dia ngomong, Pak Daud, terima kasih doa Anda, mujizat terjadi. Itu bukan doa saya, wong saya yakin kamu mati ya. Saya yakin kamu apa? Kamu apa? Mati. Mati. Apa yang terjadi? Tidak jadi mati. Dia sekolah kita pelayanan hidup sampai sekarang. Berapa puluh tahun. Jadi saudara, pada waktu seseorang yang takutnya sampai ini, satu titik itu berserah. Nah, waktu berserah itu ya pasrah sama Tuhan. Baru mujizat maka aku berkata, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Tidak selamanya orang benar itu dibiarkannya goyah. Amin. Amin. Tidak selamanya orang benar itu dibiarkannya apa saudara? Goyah. Ada yang bertanya sama saya, Pak Daud, kenapa kok tidak mendirikan gereja? Kok tidak mau jadi pendeta? Nah, apa kata ya? Ada sejarahnya. 10 tahun kan saya sama Pak SBY di bawah perintah Edi Wibowo sama Ibu Ani Yudhoyono. Kan saya bawahannya. Saya punya ayah angkat namanya Stefanus Tinggi. Sampai minta waktu saya, kan dia pelayanan di desa-desa untuk orang miskin dan dirikan gereja. Dia minta saya untuk khotbah di desa, di tempat pelayanannya dia. Tahu enggak saudara? Saya selama 15 tahun tidak bisa. Karena apa? Karena ada jadwal tidak padat. Nanti ada ini, ada tugas ini, ada tugas ini. Nah, saya memikirkan yang satu. Penting saya ngasih perpuluhannya ke dia, sama ngasih sumbangan, selesai. Kan itu sudah. Betul? Betul? Yang penting uangnya datang. Kan gitu saudara. Betul? Yang penting apa saudara? Uangnya apa? Uangnya apa? Datang. Uangnya datang. Udah. Uangnya datang. Apa yang terjadi? Itu dia datang ke rumah saya terus. Daud, kapan kamu khotbah di desa, di pelayanan? Nanti tak atur waktunya. Dia minta saya dengan sangat pada dia membesarkan saya. Itu 15 tahun. Nah, namanya Stefanus Tinggi. Dia minta saya untuk pelayanan Pak di desa. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada satu hal, tiba-tiba dia datang untuk terakhir kalinya ketemu saya. Dia ngomong, Daud, kamu, saya minta khotbah di desa tempat pelayanan saya. Berapa hari kemudian
kecelakaan, meninggal. Dan waktu itu saudara, saya diam di rumah, stres. Kenapa stres? Kehilangan. Kok saya tertekan sekali? Kok aku kebangetan sekali? Masuk orang minta aja sampai 15 tahun tidak apa? Nah, akhirnya saya ambil keputusan. Saudara, saya itu sudah diminta untuk jadi pendeta di Glo sama Pak Gilbert. Tinggal saya tanda tangan, saya jadi pendeta. Saya tidak mau, karena saya merasa hidup saya ada dosa, karena ada tugas tertentu dulunya. Saya udah tahu, jadi pendeta itu berat. Pertama beban mental, dan kedua hidupnya tidak bergantung sambungan. Ketiga jaga image, itu yang susah. Betul? Kayak Pak Ato, tidak usah aja di mobil tangan kakinya gini dong, masuk viral, selesai. Betul? 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 Misalnya Pak Hato pakai cawat-cawat, jalan-jalan gini-gini, itu pendeta. Oh gila dia, viral itu, selesai. Betul? Tapi kalau bukan pendeta, kan ada yang peduli. Dan saya terus terang belum siap untuk jadi Pak Gilbert dari saudara tanda tangan itu tidak mau. Jadi satu-satunya di tempat Glo yang pelayannya saya sama Pak Gilbert itu udah 32 tahun. Yang bukan pendeta, saya tahu. Pak tahu ya? Kenapa? Setiap kali saya mau tanda tangan untuk pendeta, sekitar dosa-dosa saya. Nggak tahu apa dosa saya. Itu tangan saya bisa gini saudara. Saya melihat bayangan-bayangan waktu dulu gitu loh. Akhirnya tertekan sendiri lah, stres sendiri. Nah, tertekan sendiri, stres sendiri. Tidak jadi. Makanya saya dalam hidup saya berjanji tidak mau jadi pendeta. Itu udah, saya ke desa pelayanan. Di desa itu tidak ada duitnya loh saudara. Hanya membantu orang-orang ini semuanya. Saya sekarang sampaikan ke desa. Karena apa? 15 tahun dia minta tidak sejalan. Udah, saya laksanakan aja permintaan dia yang terakhir. Sampai sekarang. Lu udah tahu satu-satunya yang di Glo kalau khotbah di Tamres yang tidak ada persembahannya itu saya tahu. Tidak percaya cek sama Pak Tok. Misalnya saya khotbah di sini pelayanan, itu tidak hitung-hitungan loh, Dara. Kalau hitung-hitungan rugi loh. Ya pesawatnya piro, tiket pulang rugi. Saya tidak mau. Kenapa? Saya melayani Tuhan itu karena merasa apa? Satu, kenapa? Saya orang berdosa, tapi diberi kesempatan. Itu aja. Jadi saya itu bukannya saya akun aja tidak ada. Saya orang berdosa, tapi dikasih kesempatan. Ya udah, melakukan yang terbaik. Itu aja. Karena ingat saudara, waktu ayah angkat saya meninggal, itu saya stres. Stres dan apa? Depresi. Kenapa? Kok aku terlalu apa? Gak mau 15 tahun. Nah, makanya sampai sekarang saya banyak di desa pelayanan. Kan saya khotbah gak pernah milih. Di gereja kecil, gereja besar, semua saya layani. Kenapa? Saya merasa orang berdosa, tetapi saya diberi kesempatan. Nah, dan udah tahu, kadang dalam hidup ini ada yang tanya sama saya, rasanya gimana Pak Daud kalau pas pelayanan? Kalau saya pelayanan, saya merasa satu, ya apa bagian saya yang saya lakukan. Jadi ingat saudara, kalau saudara ada sakit, doanya apa? Dalam nama jelas. Kalau ngusir setan jelas. Kalau bakat jimat
menalukan api demi nama Tuhan. Karena suatu kali ada orang bakar jimat, doanya dalam nama Yesus. Karena setan suruh masuk ke dalam tuh berarti. Kerisnya mah berdiri gini. Maksud setan itu masuk dalam kehendak Tuhan, benar? Harus apa? Demi nama Tuhan. Nah, harus lewat apa? Api. Jelas? Jelas? Ingat, bulan depan kita semua masuk resesi ekonomi. Bulan depan resesi yang jelas? Jelas? Resesi apa, saudara? Resesi apa? Ekonomi yang sebenarnya itu bulan depan. Dan saya sarankan mereka yang usia 50 tahun ke bawah beli perak. 10 tahun ke depan harga perak itu berlipat-lipat karena akan dipakai untuk industri otomotif, alkes, elektronik banyak digunakan. Dan nanti emas kandungannya hanya dipakai 35%. Sisanya adalah perak dan tembaga. Dan di masa depan nanti 10 tahun ke depan itu akan banyak namanya orang yang pakai warna silver platinum untuk perhiasan. Apa saudara? Silver apa? Platinum. Di masa depan itu akan, karena itulah banyak orang akan harga perak naik. Itu semua yang di bawah usia 50 tahun investasi perak. Kalau yang usia di atas 70 tahun nggak usah perak. 10 tahun itu berangkat terus. Dan kosok peraknya mau ditabur di kuburan tuh. Jadi yang usia 50 tahun ke bawah invest perak. Kemarin saya di YouTube beritahu sama Thomas sama Jonas supaya semua stop beli emas. Begitu ngomong saya stop, banyak orang bingung. Kenapa? Karena saya tahu bakal turun. Nah sekarang turun. Nah kalau beli emas, saya kasih tahu. Waktu emas nanti 1,7 atau 1,8, tapi antam ya. Tapi kalau di atas itu tunda dulu. Ini nunggu berapa? 1, apa? 1,7, 1,8. Kalau ada duit yang paket emas perak untuk paket sedang-sedang. Karena tahun ini dan tahun depan resesi, yang menengah banyak turun ke bawah. Yang kendalanya yang bawah turun kemana? Jadi ingat, perak apa adalah? Tapi yang murni batangan. Tapi ingat itu 10 tahun. Jadi jangan berpikir kalau usia 70 ke atas nyimpen perak. Kenapa? Keburu mati. Jelas? Jelas? Lebih baik nyimpen emas. Nah, kalau mau liquid itu emas, tapi kalau mau jangka panjang. Dan ingat, dunia nanti ketahanan pangannya tergantung pada yang dilewati garis khatulistiwa. Karena banyak 4 musim susah untuk bercocok tanam. Jadi saudara tanah. Jadi invest hanya ada 2 yang sekarang bagus, perak sama tanah. Jelas? Jelas? Perak dan apa? Tanah. Dan pesan saya satu hal, ingat, kalau kita lolos seleksi alam 2 tahun corona, demikian kita lolos seleksi ekonomi. Siapa yang percaya katakan saudara? Jelas? Tahu nggak? Yang hidup saat ini, yang kumpul di sini, udah teruji sakti. Setuju angkat tangan. Betul? Saya mau tanya, jawab dengan jujur. Siapa yang pernah kena corona? Angkat tangan.
Berarti kan manusia sakti-sakti. Siapa yang setuju sakti ada tangan? Sakti. Lolos, betul nggak? Tahu nggak? Saya nggak pernah kena karena nggak pernah ngecek. Loh, berarti ingat kita nih yang lolos itu sakti. Tahu nggak? Corona itu adalah senjata biologi. Jelas? Jelas? Jadi kita semua lolos. Kalau kita lolos seleksi alam itu paling berat. Bayangin, banyak orang kaya mati. Betul? Betul? Justru banyak di rumah sakit mati. Tapi kalau yang di desa-desa, di rumah-rumah, kenapa? Pasrah. Kenapa? Tidak ada duit. Mati ya sudahlah, tinggal duduk gitu. Malah lolos, betul? Betul? Saya kagetnya apa? Justru yang masuk rumah sakit yang mati. Betul? Nah, tapi coba di rumah-rumah. Ingat, orang gila itu malah tahan corona loh. Nggak mikir ya. Jadi ingat saudara, kalau kita sudah lolos seleksi alam, kita pasti lolos seleksi ekonomi. Setuju? Yang percaya katakan muda. Ingat, kalau musir setan saudara, kalau doa makan, kalau doa tidur, nah kalau doa kesembuhan, nah kalau sakit fisik dalam nama Yesus, kalau setan, jelas, membakar jimat. Udah pintar semua Pak. Saya mau tanya, kalau minyak urapan, nah kalau minyak urapan, ini saya semua dalam nama Yesus. Ini saya semua dalam nama Yesus. Sucikan minyak ini menjadi minyak yang kudus. Artinya apa? Supaya minyak itu ada kuasa. Bukan demi, tapi dah. Nah, pada waktu menggunakan minyak itu baru demi nama Tuhan Yesus. Jadi pada waktu menggunakan minyak itu demi. Waktu doa, udah paham? Paham? Kenapa demi? Kan mengusir. Nah, kalau bentengi rumah, benteng rumah ini di dalam nama Tuhan. Paham di sini? Doa makan, doa apa sudah semua jelas. Ingat, doa dalam namaku, aku akan melakukan. Mari kita berdiri. Yang minta didoakan silahkan maju ke depan. Yang mau didoakan? Yang mau didoakan segera maju ke depan. Kau Bapa-Ku yang
Demi nama Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Kuasa roh, otoritas kuasa yang Tuhan berikan kepada hamba-hamba dan iman yang dimiliki oleh jemaat Tuhan membawa kami dalam kesembuhan. Karena kami tahu Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kami. Karena kami mau bersaksi bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan saatnya kami akan memberkati melalui persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mengerti tentang sambil persembahan dijalankan. Ya. Hari ini kita mengerti tentang kapan kita mengatakan demi nama Tuhan Yesus, kapan kita mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu. Jadi prinsipnya kalau itu ujian itu datangnya dari Tuhan Yesus, maka kita katakan dan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau itu datangnya dari iblis, kita harus lawan demi nama Tuhan Yesus. Itu intinya seperti itu. Dan kita tahu kita diingatkan kembali kita adalah orang-orang pemenang, ya. Saya lihat satu-satunya gereja di Indonesia kali ya, yang selama COVID berdiri ada gereja kita yang tetap gereja. Ya walaupun saya dipanggil oleh camat, ditegur, tapi ya udah tetap kita jalan. Ya banyak sekali risiko kita hadapi waktu itu. Kita hadapi juga defisit karena corona benar-benar, tapi kita percaya. Kita harus membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan tidak ada satupun jemaat atau hamba Tuhan yang meninggal karena corona di Gading Serpong, yang meninggal karena jantung atau penyakit yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sudah melewati ujian-ujian yang ada. Tentara-tentara Tuhan, prajurit-prajurit Tuhan. Amin. Baik. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih melawat anak-anakmu, bahwa kami punya senjata di dalam menghadapi si iblis dengan memakai demi nama Tuhan Yesus. Ketika ujian dalam hidup kami, ketika Engkau beracara dalam hidup kami mohon kepadamu, ampuni dosa kami, sembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau mengatakan, mintalah di dalam namaku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba Bapak Daltoni dalam pelayanannya, keluarganya, dan bisnisnya. Engkau juga memberkati kami ya Bapak. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang tertinggi sampai terendah, Presiden, Wakil Presiden, Menteri, para penegak hukum, pelaku ekonomi, kesehatan, dan keamanan, kesejahteraan, DPR, para hakim, penegak hukum, dan juga eksekutif. Engkau memberkati mereka.
gereja pada hari ini, khususnya hambamu pendeta senior Bapak Gilbert Mendong, Engkau memberkati keluarganya, pelayanannya Tuhan. Dan juga kami yang ada di sini, hamba-hambamu yang melayani Tuhan, Engkau memberkati. Berikanlah semangat untuk tetap maju di dalam segala hal Tuhan. Jangan ada kendor Tuhan, jangan ada sibuk karena berkat, tetapi mereka tetap mengucap syukur di dalam berkat-berkat yang Engkau berikan. Juga di dalam penderitaan, jangan mereka mengeluh Tuhan. Mereka tetap taat, setia, dan membuktikan bahwa kasih Tuhan itu nyata adanya. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk jemaat yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kekuatan, yang punya masalah Engkau berikan jalan keluar, yang bermasalah di dalam keluarga Tuhan Engkau pulihkan keluarga, di dalam ekonomi Tuhan Engkau pulihkan, yang butuhkan pekerjaan Tuhan Engkau berikan, Tuhan yang butuhkan anak keturunan Tuhan Engkau berikan, pendidikan mereka lancar, yang jauh dari Tuhan mendekatkan kembali Tuhan, berkati mereka Tuhan. Hamba-hambamu yang Engkau percayakan kepada hamba-Mu Tuhan, kami berdoa Tuhan, tolong mereka Tuhan, apapun yang mereka doakan kepada Tuhan, dengarkan doa mereka Tuhan, karena kami tahu mereka berdoa karena setiap percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan pulang ke rumah masing-masing Tuhan. 1 minggu ke depan kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Dan juga terima kasih untuk berkat persembahan yang telah diberikan. Biarlah semua itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bawa kehidupan kami 1 minggu ke depan. Kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Sebentar ada saya ingin sampaikan. Bapak Ibu, setiap minggu kita sudah mulai mengadakan diakonia di depan. Kita buka, kita buat nasi dan kita jual 5.000 karena itu adalah sumbangan kita. Ya. Terima kasih yang rutin donasi, ada 1-2 orang yang rutin donasi diakonia. Ya. Jadi mohon dukungan doa Bapak Ibu untuk tetap kita melanjutkan seperti itu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku.